penobatan kita pertama kali dengan memberi diri dibaptis. Nah, kemarin ada ya satu yang dibaptis. Itu merespon panggilan Bapa untuk bersekutu dengan putranya. Itu yang pertama. Di dalam pengajaran pembaptisan itu bersekutu di dalam kematiannya dan di dalam kebangkitannya juga. Karena Yesua yang kita kasihi, kita percayai, dia juga telah mati, telah dikuburkan, dan telah dibangkitkan. Jadi ketika kita dibaptis, kita ikut serta di dalam penguburannya, di dalam kematiannya, di dalam penguburannya, dan juga di dalam kebangkitannya. Sehingga kita akan memasuki satu kehidupan dalam dinamika kehidupan yang baru bersama Roh Elohim, Roh kebenaran. Ya, terima kasih Pak. Nah, perjalanan selanjutnya adalah perjalanan di dalam tuntunan Roh kebenaran. Dulu dituntun oleh pikiran kita, oleh pengetahuan kita, dan pengetahuan kita adalah pengetahuan di luar Mesias. Tapi setelah kita dibaptis, kita masuk di dalam persekutuan dengan Yesua, lalu Bapa di surga memberikan rohnya, supaya rohnya itu menuntun kita, supaya kita sama dengan Yesua. Tentu hasilnya tidak persis sama ya, tapi perspektifnya itu sama. Nah, Yesua tidak hanya memanggil kita, tidak hanya menyelamatkan kita, tapi Yesua menyelamatkan orang Yahudi. Sebelum bangsa-bangsa diselamatkan, yang pertama diselamatkan itu orang Yahudi, bukan gereja. Penyelamatan yang pertama adalah penyelamatan orang Yahudi pada abad pertama. Lalu orang-orang Yahudi yang diselamatkan itu diberi mandat untuk memberitakan Injil ke seluruh dunia. Nah, sejak itulah gereja mulai ada di dalam dunia ini. Setelah orang-orang Yahudi memberitakan Injil, terbentuk gereja. Karena ada masalah-masalah selanjutnya, maka Kristen bangsa-bangsa dan Kristen Yahudi itu berbeda. Berbeda cara ibadahnya, tempat ibadahnya juga berbeda. Tempat ibadahnya berbeda. Nah, dalam perkembangan selanjutnya ada pergolakan-pergolakan, maka muncul pemahaman-pemahaman yang dipengaruhi oleh keadaan-keadaan selanjutnya sampai sekarang. Ya. Lalu setelah orang mulai mengalami kedewasaan demi kedewasaan, mereka mulai mencermati kembali pemahaman-pemahaman pada abad pertama. Kita udah 2000 tahun. Itu mengalami perubahan. Bahkan ada yang mengalami perubahan perspektif. Ya. Jadi arahnya jadi berbeda. Orang Yahudi tidak pernah berubah arahnya. Kenapa? Karena mereka punya panduan Torah. Mereka punya panduan liturgi. Mereka punya panduan sejarah. Dan yang paling dicermati dalam sejarah itu adalah kerajaan. Kerajaan siapa? Kerajaan Bapa Yahweh. Kerajaan Bapa Yahweh pertama kali dipercayakan kepada Harun. Harunlah yang memimpin kerajaan itu di padang gurun. Disebut imamat rajani. Kerajaan keimaman. Itu dikelola oleh keluarga Lewi, keluarga Harun. Ternyata sejarah membuktikan mereka mengalami penyimpangan dan kemerosotan. Bahkan kehancuran. Bahkan imam besarnya itu mati. Bukan karena senjata, tapi karena kaget. Bayangkan imam besar matinya karena kaget. Pernah nggak dengar ada orang mati karena kaget? Ya mungkin ada ya. Tapi kedengarannya agak sedikit lucu. Ada imam besar matinya karena kaget. Kaget karena apa? Kaget karena kekalahan peperangan. Dan yang membuat dia paling kaget adalah ketika kalah perang itu, tabut Elohim itu dirampas oleh orang Filistin. Bagi imam besar, itu suatu peristiwa yang sangat memukul
lahir dan batin. Sampai dikatakan jantungnya itu membeku. Itu karena melanggar Torah. Torah dilanggar. Torah yang mana? Torah yang benar tentunya yang dilanggar ya. Kalau Torah yang tidak benar dilanggar tidak apa-apa. Tapi kalau Torah yang benar itu dilanggar, itu ada konsekuensinya. Nah, sejak itulah beralih ke pemerintahan itu dikelola oleh seorang raja, bukan oleh seorang imam lagi. Imam dalam menjalankan tugasnya harus ada instruksi dari raja. Kalau raja bilang begini, maka imam harus lakukan begitu. Itu dikelola oleh keluarga Daud. Ini kita harus tahu dulu ya kronologinya ya. Nah, setelah dikelola oleh keluarga Daud, ternyata Daud juga melakukan pelanggaran. Pelanggarannya nggak banyak, cuma 2. Ada 10 perintah, tapi yang dilanggar cuma 2. Yang pertama, dia mengambil istri orang, artinya dia melakukan perzinahan. Itu di dalam Torah tidak ada korban untuk mendamaikan itu, artinya tidak ada pengampunan. Tidak ada pendamaian untuk orang yang berzina. Yang kedua, dosa Daud itu adalah membunuh suami perempuan yang diambil oleh dia. Itu dua dosa yang tidak ada pendamaiannya. Dia seorang raja. Lalu siapa yang menghukum dia? Yang menghukum dia raja. Jadi dirinya yang menghukum dirinya. Waktu itu Daud berkata, orang yang melakukan itu harus mati. Kalau raja udah bilang begitu, itu harus mati. Dan pelakunya dirinya juga gitu. Mengerikan enggak? Bagaimana? Daud percaya ada jalan keluar. Semua orang kalau udah bersalah, udah kena vonis, dia cari jalan keluar. Kalau hukuman mati, dia akan berjuang bagaimana supaya tidak mati. Kalau dihukum 20 tahun, dia juga akan berjuang bagaimana supaya jadi 7 tahun atau 10 tahun saja. Semua akan berjuang mencari upaya hukum untuk meringankan hukuman. Waktu itu Daud tidak punya upaya hukum untuk meringankan hukuman bagi dirinya. Karena dia seorang raja yang diurapi telah mengucapkan bahwa orang yang melakukan itu harus mati. Lalu kata Nabi itu berkata, engkaulah orangnya. Wah, Daud di situ. Daud tahu bahwa itu benar-benar akan terjadi. Apalagi dia sendiri yang mengucapkannya. Tapi manusia ada rasa ingin terlepas dari hukuman. Daud tahu. Karena Daud mengenal Elohim dengan benar. Dia bukan cuma belajar Torah, tapi dia belajar siapa Elohim itu dengan benar. Lalu dia berlutut dan dia memohon grasi. Karena tidak ada raja lain yang bisa memberi grasi kepada Daud. Yang bisa memberikan grasi kepada Daud itu adalah Bapa Yahweh. Akhirnya Bapa Yahweh memberi grasi. Tapi tetap hukuman berjalan. Anak pertamanya dibunuh. Sebagai konsekuensi dari perbuatannya itu. Supaya Daud tahu bahwa ketika Torah itu dilanggar pasti ada konsekuensinya. Ngerti tidak ngerti konsekuensi pasti terjadi. Kalau kita pegang kabel terbuka, walaupun kita tidak terlalu ngerti listrik, ketika kita pegang kita akan mati. Walaupun kita nggak ngerti listrik. Begitu juga dengan Torah. Ya. Ketika kebenarannya dilanggar ada konsekuensinya. Akhirnya kerajaan itu hancur. Ya. Daud bertobat. Batseba juga bertobat. Bukti pertobatannya apa? Salomo lahir. Namanya Yedidyah. Jadi ada nabi yang beri nama Yedidyah. Artinya Yahweh sangat mengasihi anak itu. Nah Yedidyah ini kemudian diubah oleh Raja Daud menjadi Shlomo atau Salomo. Artinya kerajaanku dengan kerajaan Yahweh sudah berdamai. Bapa Yahweh dengan aku sudah berdamai. Raja surga dengan Raja Israel sudah berdamai. Oke, semuanya berjalan. Salomo penuh dengan hikmat. Karena Salomo dibesarkan oleh ayah yang sudah bertobat. Salomo dibesarkan oleh ibu yang sudah bertobat. Nah,
Salomo lahir di dalam suasana pertobatan luar biasa. Sehingga Salomo menjadi anak yang penuh hikmat. Sampai akhirnya Salomo lah yang meneruskan kerajaan. Artinya kerajaan Yahweh dipegang oleh keluarga Daud untuk selama-lamanya. Kenapa selama-lamanya? Karena Bapa Yahweh telah berjanji kepada Daud. Bapa Yahweh tidak akan ingkari janji. Walaupun masalah apa terjadi dalam keluarga Daud, tetap ya kerajaan itu akan dipegang oleh keluarga Daud sampai selama-lamanya. Dan setelah itu hancurlah negara itu. Pemerintahan itu langsung, kerajaan itu hancur. Dan terserak ke seluruh dunia. Dan bercampur dalam keagamaan, dalam kebudayaan, dalam pernikahan, dalam perdagangan. Bercampur-campur sampai kehilangan identitas. Sehingga Yesua pernah mengatakan, aku datang hanya untuk menyelamatkan orang Israel yang hilang. Memang hilang. Tetapi ada satu komunitas kecil ya yang mempertahankan eksistensinya dengan Torah. Jadi Torah itu bisa dipakai untuk mempertahankan eksistensi sebagai bangsa, sebagai orang yang melakukan kehendak Tuhan gitu. Tapi gangguannya banyak. Dan akhirnya atas perkenanan Raja Kores, mereka pulang ke Yerusalem, diizinkan pulang dengan syarat kamu hanya boleh sebagai provinsi, tidak bisa lebih tinggi dari itu. Jadi kerajaan Yahweh yang dikelola oleh keluarga Yehuda itu berubah dari kerajaan menjadi provinsi. Kalau di negara kita itu daerah pemerintahan daerah tingkat 2 gitu. Nggak bisa lebih ya. Udah segitu. Sampai datang Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis bilang bertobatlah. Supaya kamu bisa masuk kerajaan itu. Karena kerajaan itu sudah dekat. Kenapa Yohanes bilang begitu? Karena dia sudah lihat rajanya, ya. Bapak Yahweh pernah bilang sama Yohanes, nanti kalau ada orang yang kamu baptis dan kamu melihat Roh Kudus turun, itulah orangnya. Dan ternyata benar, itu keluarga Daud. Yesua itu keluarga Daud. Jadi iman yang kita percayai sekarang adalah iman keluarga Daud. Yesua keluarga Daud. Nah dulu iman itu bertumbuh di dalam kehidupan Daud. Tapi terjegal oleh pelanggaran dan dosa. Dan hancur dan kalah. Jadi harus ada keluarga Daud yang bisa melakukan iman itu sampai tuntas. Dipelihara dengan ketaatan sampai di kayu salib. Itulah sebabnya Bapa Yahweh membangkitkan Yesua dari antara orang mati. Supaya kerajaan Yahweh itu bisa tetap berjalan selama-lamanya. Lalu dia memanggil dan mengajar orang-orang Yahudi. Dari mulai Kapernaum ya sampai ke Yerusalem. Banyak orang Yahudi yang percaya. Dan berteriak. Baru haba besem Adonai katanya. Dalam bahasa kita mungkin diberkatilah dia yang datang dalam nama Yahweh. Artinya dia adalah seorang raja yang mengelola kerajaan Yahweh. Gitu ceritanya. Sampai dia mati, ada berapa orang yang percaya? Semuanya lari. Petrus ditanya, kamu muridnya ya? Kamu imannya sama dengan dia ya? Oh enggak, aku enggak kenal dia. Dia menyangka. Seolah-olah semuanya tidak berhasil waktu itu. Tapi pada hari yang ketiga, Yesua dibangkitkan dan menampakkan diri. Lalu mulai berita tentang keselamatan, berita tentang kebangkitan, bahwa Mesias, sang pengelola kerajaan Yahweh itu bangkit kembali. Itu tersebar di seluruh tanah Israel. Dan banyak beribu-ribu orang Yahudi percaya. Nah, lalu berita itu disampaikan kepada bangsa lain, ya, dan bangsa lain mendapat bagian dalam keselamatan itu. Artinya, keselamatan orang Yahudi dengan keselamatan kita harus sama.
Nilai kebenarannya harus sama, tidak bisa beda-beda. Itulah sebabnya di dalam uraian yang pernah saya sampaikan, ya. Jadi judul itu grafted into. Kita ini disisipkan sebagai tunas, bukan sebagai batang, bukan sebagai pohon, bukan sebagai dahan, tetapi sebagai tunas. Pohon zaitun itu ya, kita pernah mengadakan percobaan, kita memetik pucuk zaitun, lalu kita kasih perangsang akar, lalu kita tanam, dan dalam waktu 6 bulan dia akan tumbuh, berakar. Dalam waktu 6 kita tunggu, daunnya tetap hijau tapi tidak ada pergerakan, tapi hanya hijau saja selama 6 bulan. Setelah itu dia mulai bergerak dan dia tumbuh. Itu di tanah ya, kita tanah yang basah. Tapi ini tidak, tunas ini dipotong dan diselipkan. Jadi seperti begini. Ini zaitun yang asli. Zaitun yang asli adalah orang-orang Yahudi yang percaya. Itulah zaitun yang asli. Yang tidak percaya itu dipotong, ya, dipisahkan. Lalu dengan Injil, banyak orang-orang dari dunia lain dipetik, diambil, diselipkan, diputuskan dari kebudayaan mereka. Kebudayaan yang bertentangan dengan kebenaran tentunya ya. Enggak semua kebudayaan bertentangan. Dikeluarkan, diputus dan disisipkan. Dan itu ada tekniknya. Nah itu namanya teknik grafting. Ya. Jadi di grafting kita. Nah kita harus sadari ketika membaca ini. Saya membuat ini tidak mengubah kalimat ya. Ini asli dari LAI ya. Jadi semua kata-kata yang saya tulis di PowerPoint ini adalah kata-kata terjemahan LAI. Bukan buatan saya, bukan. Saya hanya memindahkannya aja. Dari mulai ayat 16 ya. Nah kita ini sebagai tunas liar. Tunas zaitun yang liar. Jadi ada zaitun yang dikelola sudah ribuan tahun. Ada zaitun yang tidak dikelola. Dia tumbuh liar gitu. Tapi sama-sama zaitun. Tuhan tidak mencangkokkan dari pohon yang berbeda, tidak. Dari zaitun juga. Tetapi zaitun yang tidak dikelola. Sementara zaitun ini adalah zaitun yang dikelola. Ada pengelolanya. Dirawat, diperhatikan. Itulah Yahudi. Tidak ada lagi di bumi ini. Hanya satu-satunya Yahudi yang merupakan pohon zaitun itu. Tapi tidak semua cabang-cabang yang ada di pohon itu menerima maksud Tuhan. Nah yang tidak menerima maksud Bapak Yahweh itu dipotong. Yang tidak menerima Yesus itu dipotong dan dipisahkan. Sehingga ada Yahudi yang lahir baru. Ya, nanti saya akan jelaskan Yahudi yang lahir baru itu yang seperti apa. Tidak sama dengan Yahudi yang sekarang, enggak. Beda, Yahudi lahir baru itu beda. Saya juga udah lihat ya. Orang Yahudi yang lahir baru seperti apa, saya udah lihat dengan mata. Nah, setelah disisipkan, maka di situ ada proses penyesuaian diri. Jadi ranting yang disisipkan pada zaitun, atau sekali lagi ya, ranting zaitun liar disisipkan ke dalam zaitun asli. Namanya esrakim apa saya lupa, hanafim ya. Jadi esrakim hanafim ini menerima tunas yang liar disambungkan gitu. Itu udah proses. Tidak semua proses bisa berjalan baik. Bisa setahun, 2 tahun, bisa ratusan tahun ya. Karena ini sebuah proses penyesuaian antara zaitun liar dengan zaitun yang asli. Gereja ini sudah lebih dari 1500 tahun belum bisa menyesuaikan diri. Hanya beberapa orang aja yang mendapatkan tuntunan, diterangi ya, yang bisa memahami proses itu. Orang-orang yang mengerti proses itu segera mengambil sikap. Ya, saya nggak perlu ceritakan sekarang bagaimana sikap yang seharusnya, karena sikap itu juga dituntun oleh Roh Kudus. Roh Kudus tahu bagaimana menuntun orang, bagaimana dia menyesuaikan diri dengan esrakim
Hanafim ini ya. Ini agak sulit. Kenapa? Karena kita tidak biasa mendengar pengajaran seperti ini. Kita diajarin cuma berdoa, diajarin nyanyi, kasih persembahan, dikasih perpuluhan, ya diajarin perpuluhan. Ajaran juga kenceng-kenceng tuh. Oh, kalau nggak kasih perpuluhan nanti kena kutuk katanya. Tapi mempelajari tentang rencana Tuhan yang global, kita seperti terhalang. Ya, kita hanya diajar untuk praise and worship aja gitu. Boleh ya, semua juga baik itu. Tetapi ada pengajaran-pengajaran yang akan membantu kita untuk memahami rencana Tuhan secara global gitu. Ya mungkin kita belum sampai levelnya. Saya juga tidak memaksakan harus hari ini kita mengerti, tidak. Tapi sekali waktu kita akan mengerti. Saya juga 20 tahun baru mengerti. Saya bisa ngomong seperti ini karena sudah melewati 20 tahun lebih. Jadi gak apa-apa, yang penting kita dengar dulu bahwa Tuhan punya rencana seperti itu. Dia mengambil orang-orang dari luar untuk bisa bersama-sama dengan orang Yahudi yang lahir baru. Siapa orang Yahudi yang lahir baru itu? Pertama Petrus dan teman-temannya. Lalu ada temannya yang lain ada 70. Lalu yang lain lagi ada 500 orang. Dan yang terakhir yang ceritanya heboh di Alkitab itu Paulus. Paulus adalah orang Yahudi asli, rabi Yahudi yang lahir baru. Itulah yang disebut apa? Esrakim, ya. Esrakim itu orang Yahudi yang percaya Yesus dan lahir baru. Ada yang tidak percaya sampai sekarang. Dan kita juga jangan memandang orang Yahudi seperti 2000 tahun yang lalu. Orang Yahudi zaman sekarang dengan orang Yahudi 2000 tahun yang lalu itu udah berbeda. Nah, setelah orang-orang Yahudi itu mendapat keselamatan dan jumlahnya sangat banyak. Dan Yesus pernah berjanji, semua orang yang diberikan kepadaku akan kubangkitkan pada akhir zaman. Dan mereka tidak akan hilang. Camkan ini ya. Jadi orang-orang Yahudi yang lahir baru itu tidak pernah hilang. Ada sampai sekarang. Kita harus mempelajari bagaimana mereka mengasihi Tuhan. Karena Tuhan yang mereka kenal itu udah dikenal ribuan tahun. Beda dengan kita. Kalau mereka turun-temurun diajar untuk mengenal Tuhannya. Namanya siapa, bagaimana menyembahnya. Itu ribuan tahun mereka diajar. Nah kita dari bangsa-bangsa ini baru. Gak mungkin lebih pintar dari mereka. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Tapi kita bisa sama-sama pintar dengan mereka. Kenapa? Karena kita diberi roh yang sama. Roh Kudus yang diberikan kepada orang Yahudi dengan Roh Kudus yang diberikan kepada kita itu roh yang sama. Nah, kita harus fokus ya ketika kita baca kitab suci, kita harus fokus kepada rencana Tuhan kepada orang-orang Yahudi. Kepada Israel terutama ya. Karena pertama Tuhan membebaskan itu Israel bukan Yahudi. Yahudi itu hanya kelompok kecil yang tersisa yang masih bertahan. Dan itu pun sudah aut-autan bertahan itu ya. Nah setelah selamat, maka pada abad pertama orang-orang Yahudi yang lahir baru dengan orang-orang non Yahudi yang lahir baru itu beribadah bersama-sama. Nggak ada pertentangan di situ. Tidak ada pemaksaan. Oh kamu harus begini, kamu harus pakai talit, pakai kippah. Tidak ada, tidak ada. Oh kamu harus disunat juga tidak ada. Tidak pernah ada pemaksaan dari Yahudi kepada non-Yahudi. Semuanya berjalan dengan baik. Tuhan menuntun mereka semua dengan tuntunan yang sama pada abad pertama sampai beberapa abad berikutnya. Tapi setelah terjadi pergolakan-pergolakan abad-abad berikutnya, maka iman Ibrani ini terganggu. Ya. Mengalami bias, menyimpang kepada tujuan-tujuan yang berbeda dengan tujuan kerajaan. Yesua pernah berkata, carilah dahulu kerajaannya. Bukan kerajaan Allah, nggak ada terjemahannya, nggak begitu, nggak ada. Carilah dahulu kerajaannya. Kerajaan siapa? Kerajaan Bapaknya. Dan kebenarannya, katanya. Kebenaran yang harus dilakukan di dalam kerajaan itu. Cari. Maka aku akan menambahkannya, maka akan ditambahkan kepadamu. Tuhan akan menjamin orang-orang yang mencari kerajaannya.
Bukan kerajaan Allah ya. Itu kerajaan Bapa di surga. Itu harus dicari dan ditemukan. Nah, ketika kita mulai mencari, maka Roh Tuhan akan menuntun. Setahap demi setahap. Dari kemuliaan kepada kemuliaan. Terus. Jadi, Tuhan tidak memanggil jenis pohon yang lain. Tuhan memetik, memotong tunas jaitun. Tunas jaitun sama. Tetapi dia liar. Ya. Liar karena punya cara hidup yang tidak di dalam Torah gitu. Itu yang disebut liar. Tidak berada dalam perspektif Torah. Tidak ada dalam perspektif nabi-nabi. Tidak ada dalam perspektif Mesias. Tidak sesuai dengan perspektif Yerusalem. Nah, itu dipetik dan terjadi proses penyesuaian diri. Kalau prosesnya itu sehat. Karena kalau satu tunas diselipkan itu ada penolakan dari batang yang asli. Ada penolakan. Tapi penolakan yang terbesar itu penolakan dari tunas yang baru. Ya. Sehingga di situ terjadi proses di mana bisa saling menyesuaikan diri. Gitu. Yang ini bisa menerima, yang ini juga bisa menyesuaikan diri. Terus sampai akhirnya batang ini, batang aslinya zaitun, pucuknya juga zaitun juga. Nah sekarang yang kita pikirkan, yang diharapkan dari zaitun ini apa? Bukan bunganya, bukan daunnya, bukan juga dari buahnya. Tidak. Zaitun itu kalau dimakan buahnya nggak enak. Bisa diawetkan dengan garam. Saya pernah mengawetkan bunga zaitun, itu sudah 30 tahun. Sampai sekarang masih ada. Saya ingin tahu zaitun akan bertahan berapa lama gitu. Saya beli di pameran dulu, buah zaitun di dalam kemasan. Jadi asinan zaitun. Biasanya orang-orang muslim suka makan itu. Saya nggak tahu buat apa. Nah, jadi saya beli, saya simpan sampai sekarang masih ada. Masih utuh itu pohon zaitun. Saya juga nggak tahu dikasih cairan apa, tapi bisa dimakan. Nah, yang kita zaitun itu kalau kita makan sepet, nggak enak. Buahnya sepet. Dikunyah kayak apa, digoreng kayak apa, nggak enak. Lalu yang diharapkan dari zaitun itu apa? Kita semua tahu, minyaknya. Minyaknya untuk kesehatan jasmani. Minyaknya untuk pengurapan rohani. Kalau ada orang sakit, Kitab suci katakan panggil tua-tua dan urapi yang sakit itu di dalam nama Yahweh ya dengan minyak zaitun. Enggak disebut minyak aja enggak. Di situ ditulis dalam bahasa Ibrani dengan minyak zaitun. Jadi pekerjaan roh melibatkan minyak zaitun ini. Bukan berarti harus pakai minyak zaitun, berdoa tanpa minyak juga bisa. Yesua juga mengurapi orang untuk menyembuhkan. Bahkan dia pernah mengurapi mata yang buta dengan ludahnya. Ludahnya dicampurkan dengan tanah, lalu tanah yang sudah bercampur ludah itu diurapi itu orang buta dan suruh pergi ke kolam Siloam dan orang buta itu menjadi melihat. Jadi pengurapan bukan cuma minyak, ludah Yesus juga pernah dipakai untuk mengurapi. Tetapi pohon zaitun inilah untuk pengurapan. Pengurapan imam besar, pengurapan raja, pengurapan orang-orang kudus, pengurapan barang-barang suci. Dan minyak ini dipakai untuk lampu. Tidak ada minyak yang lain yang boleh dipakai untuk membuat lampu itu menyala di bait suci. Harus minyak zaitun. Siapa yang membuat minyak zaitun ini dengan sembarang, ya, orang itu akan dibunuh. Jadi minyak zaitun itu melibatkan pekerjaan Tuhan. Atau Tuhan melibatkan minyak zaitun itu dalam pekerjaannya. Tidak selalu begitu, tapi ada beberapa pekerjaannya yang harus melibatkan minyak zaitun. Jadi sekarang kita harus mulai berpikir lebih jauh. Mengapa Paulus ini membicarakan tentang pohon ara, pohon zaitun? Tidak pohon ara atau tidak pohon pisang atau tidak pohon anggur. Kenapa harus zaitun? Karena zaitun yang diharapkan adalah minyaknya. Ini berbicara tentang kesetiaan, tentang kebenaran, tentang keadilan, tentang kasih. Nah, dari minyak zaitun inilah kita bisa mengenal banyak hal. Nah, jadi kita yang dari luar non-Yahudi ini tidak bisa berjalan sendiri.
tanpa Yahudi tidak bisa. Kita lihat banyak denominasi yang mengesampingkan Yahudi, tidak jadi apa-apa. Jadi sih jadi, coba jadi begitu aja seperti tontonan yang akhirnya jadi museum. Demikian juga orang Yahudi, tadinya udahlah kami aja orang Yahudi aja, jangan mikirin bangsa-bangsa, tidak berarti juga. Sama seperti Yakub. Yakub itu diberkati oleh Tuhan luar biasa. Tanpa Ribka, Yakub bukan apa-apa. Ribka itu orang asing, orang Aram, ya, orang Aram, orang yang tidak termasuk ke dalam perjanjian Israel, tidak ada dalam perjanjian Abraham. Tapi Ishak itu dipilih, dibawa dan dituntun oleh seorang utusan, kalau nggak salah namanya Eliezer, ya. Dituntun. Dan waktu itu Ribka mengambil keputusan, oke, saya akan ikuti orang ini. Artinya sebenarnya aku tidak tahu siapa mereka ini, seperti apa mereka ini, tapi di dalam rohnya ada satu panggilan, aku memilih dia, aku akan ikut. Dan akhirnya mereka bersatu. Yakub, Ishak dan Ribka itu menjadi satu dalam sebuah perjanjian. Sama seperti kita menjadi satu dalam satu perjanjian di dalam Mesias. Bangsa-bangsa lain itu menjadi satu, ikut ambil bagian dalam perjanjian itu, bukan menjadi pengganti. Kita yang berada di dalam doktrin masa lalu, dipengaruhi itu, kita ini, nanti yang diangkat gereja katanya. Lalu orang Yahudi nggak diangkat gitu. Itu dogma yang lucu menurut saya. Saya juga dulu percaya itu, tapi saya tidak percaya lagi itu. Gereja yang diangkat. Yang diangkat itu Israel. Israel yang lahir baru, itu yang diangkat. Kita dari bangsa-bangsa lain ikut serta dalam pengangkatan itu. Bukan pengganti. Kita harus ubah paradigma itu. Kita harus ubah pemahaman seperti itu. Masuk ke dalam pemahaman seperti yang diajarkan oleh Rasul Paulus. Grafted into. LAI menerjemahkan mencangkokkan. Mencangkokkan bukan bahasa saya, itu bahasa LAI itu. Bahasa LAI yang menerjemahkan itu. Mencangkokkan. Tapi bahasa Inggris tidak mencangkokkan. Grafted. Grafted itu disisipkan. Ya, dari batang yang asli, ngambil batang lalu disisipkan. Di situ ada terjadi penyesuaian dan persekutuan, penyatuan gitu. Tadi ayat berikutnya, kamu tunas liar dientenkan. Ini bahasa Jawa kalau nggak salah ya. Ini saya yang menulis ini. Dientenkan. Karena nggak ada di bahasa Indonesia itu apa ya. Kalau bahasa Inggris jelas di grafted ya. Turut mendapat bagian. Nah ini kan sudah saya bahas ya. Nah sekarang kita masuk ke satu lagi. Sudah habis ya? Masih ada? Ya, jadi sebagian dari orang Yahudi dipatahkan karena ketidakpercayaan. Itu dipatahkan, artinya dipisahkan. Nah orang-orang yang percaya, Paulus menyebutnya Israel Amha Elohim di dalam kitab Galatia. Jadi ada Israel umat Tuhan ya, biasa umat Elohim gitu. Tapi ada tulisan Paulus Israel Amha Elohim. Itu orang-orang Israel yang percaya Yeshua. Jadi sebagian orang Yahudi yang dipatahkan itu karena ketidakpercayaan. Dan kamu dari bangsa-bangsa non-Yahudi tegak tercacak karena iman. Hanya karena percaya aja, bukan karena Torah. Karena kita percaya Yeshua, maka kita dihubungkan dengan Yeshua, dengan imam besarnya gitu. Nah, kita sebagai orang-orang yang dari non-Yahudi, janganlah kamu sombong. Jangan merasa lebih hebat dari orang Yahudi gitu. Karena kecenderungan itu ada. Dan itu ditanamkan oleh tokoh-tokoh dunia seperti Hitler. Hitler itu sangat menghina orang Yahudi dan ditanamkan ke dalam gereja, propaganda itu.
Sehingga orang-orang gereja ikut-ikut membenci Yahudi. Dia lupa kalau Yesua itu Yahudi. Jadi itu harus dikikis dengan pengetahuan firman, ya. Tapi takutlah, kita harus punya rasa hormat bahwa Bapa Yahweh bukan hanya menyelamatkan kita, tapi menyelamatkan orang Yahudi juga. Dan yang diselamatkan itu ada sampai sekarang, tidak pernah hilang. Nah, itulah yang sedang saya upayakan untuk menemukan mereka, bagaimana mereka beribadah kepada Bapa di surga. Berikutnya, nah jadi Elohim itu kenyataannya tidak menyayangkan cabang-cabang asli. Jadi yang tidak percaya Yesua langsung dipisahkan. Jadi Elohim itu tegas. Kamu nggak bisa menerima anak saya singkirkan. Silahkan kamu buat agama apa saja, silahkan. Silahkan kamu berteriak berdoa, aku akan dengarkan. Tapi kamu tidak masuk dalam perjanjian baru. Tidak masuk di dalam perjanjian di dalam Hamasyah Yesua gitu. Jadi di sini kita diajarkan perhatikanlah kebaikan atau kemurahannya ya, rahmatnya. Tapi juga kekerasannya. Jadi Bapa di surga itu, Bapa Yahweh itu bisa berbuat keras. Ya, bisa berbuat keras, tidak hanya baik, tapi dia juga bisa berbuat keras. Yaitu kekerasan atas orang-orang yang telah jatuh. Orang-orang yang mengabaikan maksud Tuhan. Tapi atas kamu kemurahannya, jika kamu tetap dalam kemurahannya. Nah, kata tetap ini bersifat progresif. Bukan sekali tempel langsung jadi gitu, enggak. Kita harus mendapatkan pengetahuan, ya, pengenalan yang terus bertambah-tambah. Jangan hanya berputar-putar di situ aja terus gitu ya. Saya juga dulu takut ya mempelajari hal ini ya. Saya agak curiga dulu. Tapi setelah saya telusuri ya, Roh Kudus menerangi, baru saya memahami ya, bahwa di akhir zaman ini akan kembali bersama-sama ya. Orang Yahudi yang lahir baru dengan orang non-Yahudi yang lahir baru akan sama-sama menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Berikutnya, ya kita ini udah pernah dibahas ya. Nah ini yang belum dibahas ya. Saudara-saudara, nah ini saudara-saudara ditujukan kepada orang percaya atau komunitas mesianik yang ada di Roma. Roma itu kerajaan yang menguasai dunia pada waktu itu. Dan di sana ada orang-orang Yahudi dan ada orang-orang yang percaya kepada Yesua. Orang Yahudi maupun orang Yunani. Paulus mengatakan saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai. Aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Ada satu rahasia yang harus kita pahami. Dalam bahasa Ibrani disebut sod, ya. Sebagian dari Israel telah menjadi tegar. Tapi nggak akan selamanya orang Israel akan tegar. Kita jangan salah ya. Sekali waktu orang Israel akan menjadi lunak. Yesua bilang apa? Coba perhatikan, kalau pohon ara itu mulai melembut katanya, itu tanda musim panas telah tiba. Sebagian dari Israel itu telah menjadi tegar, tidak bisa mempercayai Injil. Beberapa hari yang lalu ada orang-orang Kristen lagi lewat, lagi mikul-mikul salib di Yerusalem. Ada beberapa orang Yahudi yang ditangkap oleh polisi Israel gara-gara meludahi orang-orang Kristen yang lagi lewat. Gitu ya. Itu ada 5 yang ditangkap. Ternyata pemerintah Israel sangat memperhatikan. Dan itu ada kamera khusus. Siapa yang meludah itu langsung ditangkap hari itu juga. Ada 5 orang. Ini menunjukkan bahwa orang Yahudi sikapnya berbeda dengan orang-orang Yahudi yang lama. Nah, orang Yahudi dahulu curiga terhadap orang Kristen. Benci terhadap orang Kristen. Apalagi sekarang lagi perang. Oh, banyak orang Kristen itu yang ikut perang. Ada orang-orang Arab yang Kristen ikut perang. Ada orang-orang Muslim ikut tentara IDF untuk maju menghadapi terorisme. Ya, menurut Israel kan Hamas itu terorisme. Tapi kalau menurut orang Palestina itu adalah pejuang katanya. Ya terserah itu ya. Tetapi di situ bukan hanya orang Yahudi lagi yang menghadapi musuh kebenaran.
Yang melawan demokrasi, yang melawan keadilan itu bukan cuma orang Yahudi saja. Ada orang-orang yang sudah saling mengerti bahwa mereka berperang dengan kelaliman, ketidakadilan. Mereka datang menyerahkan nyawanya. Dan beberapa orang mengirim sitsit. Semua dipakai sitsit sebagai tanda bahwa kami berperang atas nama perintah Tuhan. Nah, setelah sitsit dipasang, barulah anti peluru dipasang. Dan itu gratis, ya. Ada satu pabrik talit, namanya talit katan, ya, yang ada lubangnya di sini. Itu dipakai kepada semua tentara. Bahwa kami lakukan ini di atas dasar perintah Tuhan, atas dasar keadilan, bukan hanya karena kemarahan. Karena yang kami hadapi adalah untuk memusnahkan umat Israel. Yesua pernah bilang, angkatan ini tidak akan berlalu. Sampai langit dan bumi akan hilang, tapi angkatan ini tidak akan berlalu. Artinya akan dipelihara. Kalau soal jatuh korban dalam perang selalu terjadi. Ya. Banyak jenderal-jenderal Israel yang mati. Dari zaman Daud sampai zaman sekarang. Bahkan ada yang dibunuh oleh jenderal temannya. Ya. Seperti Avner itu dibunuh oleh jenderalnya Daud. Ya. Itu biasa. Dalam konflik peperangan kadang-kadang memakan korbannya. Tetapi tentang rencana Tuhan bersama dengan Israel, tidak akan pernah ada orang yang bisa memusnahkan. Nah, orang-orang yang mengerti rencana Tuhan, itu semua akan bersatu menghadapi kekejaman dan ketidakadilan dunia ini. Tapi itu baru tanda sedikit saja. Nanti ada keadaan yang lebih dahsyat lagi. Ya, kengerian yang lebih dahsyat lagi. Jadi Israel itu tegar, ada batasnya. Kapan batasnya itu? Yaitu sampai jumlah penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Dalam bahasa Ibrani, jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain itu disebut Melohagoyim. Melohagoyim ini kata-kata yang keluar dari Yakub ketika berada di Mesir. Ketika dia memberkati anak-anaknya Yusuf. Ya, tumpang tangan dengan tangan yang menyilang. Lalu dia bilang, Efraim akan menjadi Melohagoyim. Nah, banyak orang tidak perhatikan kata ini ya. Saya temukan ketika saya baca Roma 11 dengan Kejadian 49. Di situ ada kata, hanya di Alkitab hanya ada 2 ayat yang mengatakan Melohagoyim ini. Jadi Israel tegar, ada batasnya. Batasnya yaitu dari bangsa-bangsa telah masuk. Pertanyaannya, masuk kemana? Masuk gereja, masuk persekutuan PDK, ya, masuk kemana? Masuk ke sinagog, masuk ke dalam konsep yang sama dengan orang-orang Yahudi yang lahir baru. Nah, banyak orang belum menyadari ke level ini. Nah, lalu orang Yahudi itu seperti apa? Orang Yahudi yang lahir baru itu seperti apa? Kita bisa lihat dari slide berikutnya ya. Nah, di sini. Ini saya ambil dari Roma 2 ayat 28. Yang disebut Yahudi bukanlah orang yang lahiriah Yahudi. Nah, ini perhatikannya. Jadi Yahudi itu punya ekspresi, punya gaya hidup ya. Dan dia lakukan semuanya itu berdasarkan Torah. Tapi sebagian yang dilakukan oleh orang Yahudi itu yang lahiriah. Pakai kippah, sitsit, itu lahiriah itu. Di sini Paulus bilang, ya, yang disebut Yahudi bukanlah orang yang lahiriah. Ada orang Indonesia baru pakai kippah dia udah merasa Yahudi. Baru pakai talit dia merasa Yahudi dan merasa lebih rohani dari yang lain. Itu enggak ada itu, ya. Itu adalah ekspresi pendidikan. Kenapa pakai talit? Itu pendidikannya diajarin. Sesuai dengan Torah, bahwa orang Israel itu harus mengingat perintah Tuhan. Untuk mengingat perintah Tuhan, kamu harus gantungkan sitsit. Gantunginnya di mana? Ya, Bapak di surga katakan, gantungkan pada sitsitmu. Nah, itu perintah. Ya, kita punya sedikit beberapa menit lagi ya. Nah, tetapi orang Yahudi sejati ialah dia yang tidak nampak keyahudiannya. Ini Paulus ya yang bilang caranya.
Jadi yang disebut Yahudi itu Yahudi sejati yang tidak nampak keyahudiannya. Jadi jangan coba-coba ingin menunjukkan iman Yahudi hanya sekedar menampakkan hal-hal lahiriahnya saja gitu. Nah, ini kecenderungan ini pernah terjadi ya. Dalam perjalanan rohani saya juga pernah kayaknya merasa gimana kalau pakai talit gitu. Tapi setelah saya rasa kayaknya gak ada apa-apa tuh, biasa aja. Biasa aja. Karena yang diharapkan bukan lahiriahnya. Pakai tefilin ya, saya beli talit itu harga 2 juta lebih ya, hampir 2,5 juta. Itu di Kfar Adumim, $160 lah. Saya bilang ini berapa talit? Karena saya pengen beli di pabriknya, pengen tahu rasanya gitu ya. Saking pengen tahu saya dari korbankan 160 juta. Pengen tahu nih talit yang asli itu di Kfar Adumim. Yang disebut kosher banget itu. Kebetulan waktu itu rombongan ngajak ke situ ya. Jadi saya beli itu, pengen tahu. Biasanya yang pakai 400.000 ya, yang 600.000, yang buatan Cina, ada yang buatan Amerika. Ini enggak, buatan Kfar Adumim. Warnanya juga dibuat oleh seorang rabi, profesor rabi. Jadi bukan talit sembarangan, saya pakai biasa aja tuh. Saya bukan meremehkan talit, saya mengerti apa itu talit. Tapi yang diharapkan oleh Rasul Paulus adalah buah-buah roh kita. Kita harus perlu belajar. Dulu orang yang bertanya begini, yang diangkat itu orang yang seperti apa? Saya tahu pertanyaan itu, saya mengerti. Maksudnya orang itu begini. Apakah yang diangkat itu yang menyebut nama Yahweh? Itu yang dia maksudnya. Saya bilang tidak. Banyak yang menyebut nama Yahweh. Yang diangkat itu yang hidup dalam roh. Yang menghasilkan buah-buah roh. Yang akan mempengaruhi orang dengan rohnya yang baik, yang benar gitu. Dan akan beribadah di dalam roh. Dan yang terutama kita dituntun oleh roh. Jadi kita gak perlu tergesa-gesa dengan pelayanan kita. Mungkin kelihatan dengan mata kayaknya merosot. Jangan dikira rohnya merosot, belum tentu. Saya tidak pernah memandang begitu. Saya pernah lihat jemaat yang saya layani tinggal 2 orang. Pernah tinggal 1 orang. Di masa pandemi itu hanya seorang ibu. 1 orang berminggu-minggu. Jadi saya layani itu. 1 ibu itu sampai dia meninggal. Ternyata si ibu ini pernah bilang, aku akan ikut Yesua sampai aku mati. Dia bukan orang Kristen. Ya, karena anaknya pernah divonis untuk mati. Kalau hidup anak ini gila karena dia kena celurit waktu tawuran. Si ibu itu bilang, kalau anak ini saya hidup, saya akan ikut Yesua sampai aku mati. Saya pergi ke rumah sakit, saya doakan. Waktu itu dikelilingi mayat ya di RSCM itu. Nah, itu ruangannya itu lagi di apa? Dan ternyata anak itu hidup sampai sekarang ya. Dan bisa buka toko besar juga. Dan ibunya sudah meninggal. Tapi saya tidak pernah menjadi lemah ketika melihat orang tinggal sedikit, tinggal 2, tinggal 1, tidak. Gairah saya tidak pernah terpadamkan oleh jumlah orang. Ini perlu ya, karena Tuhan sedang menuntun kita, Tuhan juga punya rencana kita di depan. Kalau kita bertekun, kita setia, kita akan melihat hal-hal yang besar di depan kita. Walaupun mungkin prosesnya sepertinya nggak mungkin gitu, ya nggak mungkin. Nah, jadi kita harus tunjukkan buah-buah kita. Kita tidak terlalu perlu terburu-buru untuk menunjukkan buah-buah kita. Santai aja. Saya pernah melayani gelandangan 2.000 orang. Ya, dibiayai oleh satu keluarga yang punya usaha yang sangat besar di Indonesia. Saya layani di jalan-jalan. Sampai saya dipinjamkan mobil nyonyanya. Pak John, kalau kamu pergi pelayanan ke gelandangan pakai mobil saya ya katanya. Karena ibu ini tidak ingin saya diremehkan oleh orang mungkin. Pakai mobil saya.
Saya sediakan supirnya, kemanapun kau pergi. Jadi di Jakarta saya mengunjungi gelandangan-gelandangan itu pakai mobil nyonyanya itu. Ya. Tapi dari jumlah yang sangat besar itu, hanya sedikit orang yang setia. Awalnya mungkin bisa semangat, tidak terpengaruh oleh keadaan apakah itu banyak atau sedikit. Karena Elohim punya rencana lebih besar dari apa yang kita pernah pikirkan. Dan rencana itu ada dalam hidup kita. Kita perlu setia, perlu bertekun. Seperti yang dikatakan dalam kitab suci. Yang dicari dari seseorang adalah kesetiaannya. Salah satu buah roh itu adalah kesetiaan. Itu salah satu. Yang lainnya apa? Kesabaran, sukacita. Apalagi ya, kita bisa belajar dalam kitab Galatia. Baru ha Elohim api aduninu Yeshua Masyah asernatan lanu torah kebenaran. Yang mengaruniakan torah kebenaran kepada kami. Bapa, tuntun kami oleh roh-Mu. Bagaimanapun keadaan yang kami hadapi, kami akan selalu percaya bahwa Engkau selalu menyertai kami oleh tuntunan roh-Mu yang baik, sampai kami menemukan buah satu dengan yang lain untuk memuliakan Bapa di surga, di dalam nama Hamasyah Yeshua Adonai. Haleluya. Amin.